Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel BMG Racing. Ya, masih nuansa Lebaran. Sekarang H+3 ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin bila kemarin-kemarin ada salah, mungkin ada salah kata, salah bicara, dan juga salah menaruh rasa. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang final gear ya. Saya nggak terlalu menjelaskan bertele-tele nanti. Saya hanya fokus pada penjelasan final gear. Nah, final gear untuk semua motor. Nah, kayak gitu. Teman, nanti saya buat perbandingan dengan gear atau gigi itu punya sepeda pancal atau sepeda polygon. Nah, ini sponsor lagi sih. Ya kayak sepeda ontel lah kayak gitu. Kan ada operannya ya. Itu perbandingannya pakai gitu. Nah, di sini saya juga ada beberapa mesin. Dan sebenarnya juga ini bengkel belum buka karena masih H+3 Lebaran, cuman saya ya karena buka bengkelnya ya stay di samping rumah, jadi ya kalau masih ada motor mogok atau ban bocor ya saya masih siap menerima nih, kalau keadaan urgent. Nah, jadi intinya kita saling tolong menolong lah ya, bila ada terjadi mogok di jalan, ban bocor, saling menguntungkan. Saya dapat uang, mereka juga bisa lanjut perjalanannya kayak gitu. Ya, nah langsung saja ya kita menuju ke final gearnya. Oke. Ya ini teman-teman, kita langsung menuju ke contoh final gearnya. Dan disitu juga ada final gear, sini final gear, ada banyak final gear nanti. Dan juga tapi kita fokus ke sini ya untuk final gear peda goes atau peda ontel. Nah, ini dengan merek Wimcycle. Nah, ini saya nggak endorse ya, ini ya barang seadanya. Nah, jadi kita buat praktek atau contoh apa ya namanya, simulasi atau enggak lah ya, simulasi cara kerja atau gimana itu ya, pokoknya yang penting teman-teman yang ngerti gitu. Nah, di sini ada yang namanya gear belakang pada peda ontel, ini juga gear depan. Nah, ini sama halnya dengan peda motor, ini gear depannya kalau pada motor, ini gear belakangnya. Nah, dari sini ada 7 gigi, nah 7 speed, dan di sini ada 3 speed, 3 gigi dari kecil, sedang, dan besar. Dan ini kecil terus besar terus. Dengan ini operannya ya yang mengatur. Nah, kalau pada peda ontel, jadi kita belajar tentang sepeda sekaligus belajar tentang motor. Jadi kita belajar sepeda motor. Nah, di sini ini operannya udah tayang-tayang banget, udah beberapa tahun ini, waktu saya masih sekolah SD kelas 6 ya. Oh iya, lulus SD lah ya, SD naik mau ke SMP itu saya beli ini. Udah lama banget ini. Nah, entah berapa tahun ini Shimano. Nah, ini totalnya 61 speed atau 61 maaf 21. Ini nggak tahu mikir apa ini kok bisa nge-lag. Nah, ini 21 speed. Nah, kok bisa 21 speed? Nah, karena ada di sini ada 3, di sini ada 7, dikalikan jadi 21. Jadi ada 21 varian. Jadi yang gigi kecil ini bisa gonta-ganti sampai 7 ya kan. Sedang 7, besar gonta-ganti gigi sampai 7. Jadi ada 21 speed. Nah, tapi kita nggak fokus pada 21 speed itu. Kita hanya cara kerjanya lah ya, final gear, dan untuk nyari napas panjang, napas pendek kayak gitu. Nah, langsung saja. Nah, kalau di sini kan kita ada yang goes ya kalau di sepeda. Nah, itu adalah orang. Nah, orang itu kalau di sepeda motor diibaratkan mesin ya, mesin. Jadi kalau di sepeda ontel orang itu mesin, kalau di motor mesin itu gimana ya, kalau di sini itu mesin itu orang ya, mesinnya orang. Kalau di sini mesinnya ya mesin kalau di motor. Nah, kayak gitu. Nah, ini malah bingung nanti tuh teman-teman. Nah, di sini ini ada gear depan, gear belakang, sama saja kayak motor. Nah,
langsung saja ya. Kalau ini depan di gear kecil, teman-teman kan pasti apa itu mancal, istilahnya bosone apa ya, ngolai apa ngegoes ya, pokok mancal gitu ya, muter. Nah, kalau teman-teman ngegoes ini itu rasanya lebih ringan daripada kalau kita nggak bahas belakang dulu ya, kita bahas depan dulu, daripada kita taruh di gigi yang paling besar. Nah, kalau nggak percaya bisa dipraktekin. Ya, ini kecil sedang besar, ini semakin sini kita ngegoesnya itu semakin berat, karena ini sebenarnya ada di pelajaran apa ya, pelajaran IPA waktu SD atau SMP fisika ya, ada. Nah itu jadi kan ini semakin besar tuh, nah, semakin besar kan mendekati yang kita pancal. Nah, ya pokoknya bahasanya ini seenak saya ya, biar teman-teman itu mudeng gitu. Nah, bahasa keseharian lah, soalnya gak pada iso bahasa Indonesia ya, bisa cuman ya dikit-dikit. Bahasa Inggris ya bisa cuman dikit-dikit. Ya sambil bercanda lah ya, biar nggak sepanang belajarnya. Nah, kalau ini saya ulangi lagi ya, kalau ini di gear kecil itu kita ngegoesnya lebih enteng. Mesin kalau di motor itu ya, ibaratnya mesin itu lebih gak ngoyo, jadi gak ngeden. Nah, digas ono langsung enteng lah muternya. Nah, langsung nyaut, makanya digain jumping enak. Nah itu terus taruh kecil. Kalau semakin besar itu semakin berat kita nanti ya, semakin berat jadi taruh di besar. Ibaratnya terus di motor, kita nggak ke belakang dulu, kita ke motor yang depan dulu. Oke, ini ada contoh. Nah, ini ada 15. Nah, di motor ya kita biasa pakai 13, 14, 15, 16. Nah kayak gitu, ini pakai 15. Jadi dari yang kecil semakin ke besar itu mesin ini muternya, nariknya itu kalau dia semakin kecil dia ini gak terlalu ngoyo. Mesin ini gak terlalu ngoyo narik yang gear belakangnya. Kalau ini lebih kecil ya, semakin kecil enak gitu. Tapi kalau ini besar itu ngoyo, tapi napasnya panjang nanti. Pertamanya ngedennya, tapi semakin lama semakin panjang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, kayak gitu. Nah, oke, paham ya. Dan juga mohon koreksinya para susu, mungkin ada penyampaian yang kurang tepat atau masih salah. Nanti juga bisa dipraktekkan sendiri di bengkelnya masing-masing di rumah. Nah, ini saya hanya ngasih gambaran atau sharing-sharing ya, berbagi pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui. Nanti bila berguna ya dipakai ya monggo, kalau mau pakai hasil dari sharing-sharing ini gitu. Jadi intinya gitu, kalau gear depan semakin besar gear depan, napasnya semakin panjang, semakin kecil napas semakin pendek. Makanya kalau kita lihat orang yang suka ngetrail, kita lihat orang yang suka touring, itu beda-beda kayaknya. Yang suka drag itu beda-beda, suka harian. Nah kalau di motor trail itu atau yang suka trabas itu dia suka pakai kecil-kecil, karena dia ngambilnya bawaan biar ngangkatnya mesin gak terlalu ngoyo, naiknya enteng kayak gitu. Nah itu untuk cara kerja gear depan. Terus kita ke gear yang belakang, nanti kita lanjut lagi ya, pokoknya step by step ya. Jangan lupa sambil ngopi-ngopi atau ngerokok, yang bagi yang ngopi, bagi yang ngerokok. Nah gitu ya, ya mungkin kalau jajannya lebarannya masih banyak ya, sambil makan jajan lebaran ya monggo.
yang belum makan siang, belum sarapan. Oh, sarapan masih sudah atau di pagi ya. Ini karena ini sore. Ya ini sore, senja. Anak Indi ini sama lihat senja santai. Nah, kita belajar. Nah, ini untuk yang belakang, gigi belakang. Oke, kita fokus lagi, jangan bercanda. Nah, ini kebanyakan teman-teman kalau pakai pedal ontel itu ya, suka kalau buat jumping-jumping itu kan dikasih gear yang paling besar sini. Kita kan ngegoesnya enteng ya. Nah, jadi yang belakang ini kebalikannya yang depan. Kalau semakin besar itu semakin enteng. Kalau ditaruh sini, kita ngegoesnya itu pertama berat, tapi nanti malah kenceng. Nah, jadi kebalikannya ke depan. Nah, kayak gitu. Di sini enteng. Jadi mesin tuh nggak terlalu ngoyo kalau gearnya besar itu. Orang juga nggak, kalau ngegoes nggak terlalu ngoyo. Berarti ditanjakan itu. Ini ngegoesnya kan enteng, jadi bisa cepet. Jadi tapi muternya ban belakang ini kan dia bertahap. Nggak bisa langsung kayak gitu, langsung nyet kayak langsung teko pucuk. Nah, jadi kebalikannya dengan gear depan. Nah, gitu. Sama halnya juga kalau di motor. Nah, kalau di motor itu semakin kecil napas semakin panjang, semakin gede napas pendek, tapi buat nanjak, buat apa itu enteng, mesin nggak terlalu ngoyo kayak gitu. Jadi kegunaan untuk mencari final gear itu mencari kondisi atau performa mesin itu tetap fit ya, jadi nggak terlalu ngoyo, bisa tahan lama. Nah, kayak gitu, kuat, enak, final gear pas. Nah, sebenarnya ini karena ilmu saya juga belum nyampe ya, atau belum cukup untuk menghitung ketemunya gear depan berapa dengan gear belakang berapa, untuk cc berapa, rasio berapa, driver berapa. Sebenarnya saya yakin itu ada hitungannya, cuman ilmu saya ini belum nyampe ya. Pasti ada rumusnya. Jadi kemarin, dari dulu lah, enggak kemarin, dari zaman saya masih SMK saya masih nyari-nyari rumus itu, tapi ini karena otak saya belum mampu ya, ini juga masih belajar saya. Jadi ini secara sharing-sharing, mungkin teman-teman yang tahu rumusnya monggo bisa sharing-sharing ke saya biar saya lebih pintar ya. Jadi saya juga pengen pintar kayak teman-teman yang lain ya, gitu. Nah, pasti ada lah untuk rumusnya. Nah, tapi saya masih belum mendapatkan rumusnya, rumus mencari final gear, rumus yang menurut saya sebenarnya di internet juga kayak ada sih beberapa, cuman untuk hasil sama caranya atau pengelolaan datanya, pengelolaan angkanya itu kurang srek saya. Jadi saya masih mengambil dari beberapa analisa seseorang. Jadi gimana ya, ngambil sampel. Jadi saya belajar dari para susu dan lain-lain juga gitu untuk mencari final gear. Makanya saya kalau mencari final gear itu lebih suka beli gear banyak. Jadi saya coba satu kayak gitu. Soalnya itu final gear juga menyesuaikan karakter suatu mesin. Jadi kalau teman-teman tanya, "Mas, ini final gearnya berapa?" Kadang saya nggak tahu ya efek final gear yang enak berapa, karena saya belum pernah mencoba. Soalnya saya kalau belum pernah mencoba ya belum berani ngasih hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini kan biasanya saya beli gear depan 14, 15, 16, yang belakang itu dari 33 sampai 39, 38 ya. Itu kan terus coba yang enak gimana. Ya pokoknya intinya itu kalau depan semakin besar napas semakin panjang, kalau gear belakang, maaf ya, ini ada orang tadi
mau servis, jadi agak dijeda dekat sebentar. Nah, saya kembali fokus lagi. Jadi ada mbahnya motornya agak kurang beres, minta dibenerin. Nah, tapi saya suruh nunggu dulu karena saya mau menyelesaikan dulu kayak gini. Nah, oke. Kembali lagi ya, untuk yang depan semakin besar itu semakin panjang nafasnya, kalau yang belakang semakin kecil semakin panjang nafasnya. Nah, terus kalau masalah enaknya di mana itu kita nyari lagi, maksudnya kita riset lah ya. Kalau saya sih nyoba gitu, gear belakang beli banyak, depan juga. Nah, sini kurang enak kok, kurang gimana ya, jadi tambah lagi besar, belakang kebesaran, napas terlalu pendek, ganti yang lebih kecil. Nah kayak gitu, napas biar panjang. Nah jadi kayak gitu untuk masalah di final gear. Jadi kadang teman-teman juga tanya dengan cc segini tapi kan nggak tahu drive gearnya rasionya pakai apa, kan juga kurang pas ya. Nah kayak gitu, jadi juga rodanya banyak itu ukuran berapa juga kurang pas, soalnya itu ada ukuran drive gear, putaran mesin, cc-nya berapa, rasio pakai berapa speed, terus velgnya ukuran berapa, bannya ukuran berapa, itu perlu riset. Nah, yang enak berapa. Jadi kadang dari teman sini ngomong enak segini, itu belum tentu, kadang kita pakai gini enaknya segini, karena beda-beda ukuran ban, beda karakter mesin itu. Nah, gitu. Jadi untuk masalah final gear saya nggak bisa ngasih patokan pasti, jadi lebih enaknya kalian risetnya kayak gitu. Murah kok, gear belakang itu per gearnya itu kisaran 60, 55 itu yang ukuran 33 sampai 38, 39 itu segitu. Kalau gear depan kan beda-beda ya merek ya, ada yang 15, ada yang 25 kayak gitu. Jadi kalau kalian ya mau belajar ya, hobi oprek mending beli kayak gitu untuk riset. Jadi kan kita mendapatkan ilmu baru lah kayak gitu. Tapi juga perlu diingat-ingat, ini itu waktu riset tuh pakai mesin karakternya gimana, speknya berapa, speknya apa aja yang naik kayak gitu. Pokoknya kalau bisa dicatat. Kalau saya biasanya pakai buku, dicatat itu mesin gini, drive gear ini enak, final gear segini. Oh kok ada yang ngomong lebih enak segini, saya coba lagi, saya copot, oh iya ternyata lebih enak gitu. Jadi setiap orang itu pasti kan punya pengalamannya masing-masing ya, makanya inti gunanya untuk sharing itu seperti itu. Nah karena kita juga sama-sama masih belajar. Beda lagi kalau kita sudah menjadi insinyur ya, kita bisa ngitung putaran mesin keluarnya berapa. Wah ya saya pengen bisa, teman masih proses. Ya itu dulu ya, sekian dulu. Nah, ini juga sama saja, ini malah mesin series Budi Satria. Nah gitu. Sekian dulu video saya, terima kasih sekali lagi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, dan teman-teman semua juga sudah saya maafkan semua. Sekarang jadi siap disakiti lagi. Nah, ya bercanda. Nah terus untuk teman-teman yang kemarin DM terus chat atau komen di YouTube belum apa ya ngevlog sih. Nah ini ada teman saya. Nah untuk teman-teman yang ngechat, DM, komentar, terus saya belum nanggepin satu-satu ya, karena gimana ya, sabar, pasti dibalas lah, entah nanti balasnya saya secara langsung atau enggak lewat video kayak gini kan ya, sambil berjalan. Tapi insya Allah saya baca lah komentarnya satu persatu. Oke, pokok terima kasih atas supportnya selama ini. Oke.
Terima kasih. Salam otomotif, salam merek. Oke.